Ya, tiba-tiba NBA naik lagi karena Michael Jordan, the legend gitu. Jadi saya mengatakan Michael Jordan adalah pemain basket terbaik dunia dan mungkin juga di outer space karena dalam Space Jam dia bisa menang gitu. Tiba-tiba menerbitkan atau merilis serial di Netflix nih, The Last Dance. Ya, saya udah nonton 2 episode, gila gitu. Menggambarkan perjuangan terakhir 87-88 bagaimana Michael Jordan berjuang untuk memenangkan atau merebut cincin ke-6 NBA-nya, yaitu musim kompetisi 97-98. Dan tiba-tiba saya melihat di medsos gitu, para selebriti, ya orang-orang hebat penggemar basket itu semuanya membicarakan tentang The Last Dance. Dan hebatnya Netflix membuatnya menjadi sebuah drama. Dia akan dirilis 2 episode setiap minggu. Akan ada rencana 10 episode. Dan untuk menyambut euforia kebangkitan NBA yang sekarang lagi lockdown juga, ya, kita tidak tahu kapan NBA akan mulai lagi. Saya akan berbincang-bincang tentang kehebatan seorang Michael Jordan, ya, bersama Bung Reda Tawas. Bung, cerita dong tentang apa aja, Michael Jordan or the Bulls? Salah satu yang attract saya mengamati NBA, nulis NBA, dia ini, Michael Jordan. That's him, ya, Michael Jordan. Jadi selalu artikel kedua atau ketiga saya membahas soal ranking, tapi pada dasarnya itu isinya itu tentang Jordan. Ya. Cuman karena memang waktu itu ada pesan segeneral mungkin, tapi di situ saya selipkan lebih banyak Jordan. Jadi saya bilang waktu itu di subtitlenya, saya bilang masuk Jordan, Bulls yang dari dasar laut, ya, melejit ke atas langit. Bulls itu sebelum Jordan masuk nih, ya, sebelum Jordan masuk, itu Jordan kan masuk ke Bulls itu tahun 84. Ya, 84. Sebelum itu tidak pernah masuk playoff. Ya, ranking bawah terus. Dan dari sport team di Chicago, itu Bulls itu paling tidak dianggap. Ya, dulu orang-orang Chicago itu, ya, termasuk Obama dan sebagainya, itu adalah penggemar dari White Sox, yang Chicago White Sox, tim baseball. Ada 2 baseball tim, satu lagi Chicago Cubs. Ya, dan mereka juga lebih senang lagi menonton footballnya dia. Ya, jadi footballnya jadi yang ini tidak ditonton, enggak ditonton. Basket nomor 3 dan jauh. Nomor 3 dan kalau Bulls main waktu itu 2/3 stadion United Center itu kosong. Dan tiba-tiba begitu Michael Jordan masuk tahun 84 langsung naik, dan Chicago Bulls adalah dianggap tim yang membanggakan kota Chicago. Begitu ya Pak? Setelah dia bawa North Carolina jadi juara Hornets ya. Tar Heels. Ya, ada cerita dong. Jadi Michael Jordan dari kecil. Waktu itu dia masuk langsung itu, terus kan setelah itu we call it history. Waktu itu kan dominan NBA yang center. Dominan center. Guard tuh nggak dianggap. Nggak dianggap. Nggak terlalu lah. Artinya dari harga juga, dari harga kontrak. Ya. Kalau Anda perhatiin semua kita, Jordan itu kan ngebut harganya 3 tahun terakhir. Ya. 3 tahun terakhir setelah dia kontrak yang 3 pertama selesai, baru dia minta. Waktu itu langsung lompat jadi $30 juta at that time. Untuk memberikan gambaran lebih kuat untuk Anda, betapa dulu tim-tim NBA didominasi oleh center. Jadi pada saat draft 84 itu sebenarnya Michael Jordan nggak nomor 1 loh. Draft itu adalah tim-tim NBA mengambil pemain dari college. Yang di draft pertama itu adalah Houston Rockets, itu mengambil Hakeem Olajuwon. Ya, Hakeem Olajuwon, ya. Dan kemudian draft nomor 2 itu diambil oleh Portland Trail Blazers. Mereka mengambil seorang center yang dianggap adalah draft terburuk sepanjang masa, karena waktu itu mereka mengambil Sam Bowie. Ya, seorang center yang kemudian cedera dan jelek banget, ya. Dan draft nomor 3, Anda pikir yang ngedraft Chicago Bulls? Bukan. Yang nomor 3 itu Seattle Supersonics. Seattle Supersonics dia mengambil Jordan untuk kemudian di trade ya oleh Chicago Bulls. Jadi hebatnya seorang manajer namanya Jerry Krause, dan ini sangat dibenci. Dia sangat dibenci oleh Michael Jordan, sangat dibenci oleh Michael Jackson lagi, oleh Phil Jackson. Ya, tapi orang ini jenius. Itu dikatain tiap hari, pendek lo, lebih banyak gizi lah supaya lo lebih tinggi. Itu Jordan nggak suka banget.
Iya, dengan Jerry Krause, tetapi tanpa Jerry Krause Chicago Bulls tidak akan seperti ini. Jerry Krause lah yang mengumpulkan pemain-pemain ini ya. Itu waktu itu kan kita tahu memang eranya center ya. Ya. Kareem Abdul-Jabbar masih bagus tapi udah mulai menurun. Oke. Terus habis itu Moses Malone Sixer ya. Ya. Patrick Ewing itu kan kayaknya waktu itu New York merasa dapat nabi di timnya dia waktu dapat dia. Terus Hakeem Olajuwon. Dan David Robinson dan kemudian Shaquille. Ya. Tapi mulai Jordan itu guard itu mulai diincar. Saya perlu tegaskan nih data dari Parena. Ya, saya perlu tegaskan data dari Parena. Ya, tiap kali Jordan tidak main selama eranya dia atau sebelum dia atau setelah dia, juara NBA selalu adalah tim yang punya center kuat. Exactly. Tapi begitu Jordan main, nggak pernah. Timnya Hakim, timnya David Robinson itu menggila. Jadi Twin Towers waktu itu dengan Duncan ya, dengan tim Duncan dan itu Twin Towers. Jadi itu menggila itu setelah Jordan pensiun. Jadi begitu hebatnya. Dan Jordan itu dianggap pendek banget, apalagi waktu SMA ya. 198. SMA itu kita ingat betul. Ada bayinya nih pada saat dia di kelas 1 SMA atau kelas 2 gitu, Jordan itu tidak terpilih jadi tim utama karena dia pendek banget. Dia cuma 180, dia tidak terpilih. Jadi ceritanya di The Last Dance, dia kecewa banget. Dia ngadu dengan ibunya, Dolores Jordan. Dia ngadu, "Bu, saya nggak terpilih," gitu. Tapi dia sangat atletik ya. Dia bermain baseball juga, dia bermain football juga, tetapi dia tahu bahwa passionnya nomor 1 itu adalah basketball. Dia tidak terpilih, apa yang dia lakukan? Dia latihan habis-habisan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Begitu dia balik ke summer berikutnya, badannya naik 10 cm. Jadi menjadi 190. Ada sport ya. Iya. Wah itu bayangin setahun naik 10 cm. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Jordan, dan tiba-tiba dia langsung menjadi top scorer di Lenny. Lenny itu satu high school yang di Wilmington ya, dan di North Carolina. Dia lahirkan di North Carolina, dia udah lahirnya di New York, dekat dengan North Carolina juga. Dan akhirnya dia diambil dia sebenarnya yang minta dia tuh seluruh college hebat ya, Pak Renan ya, Duke semua yang hebat-hebat. Tapi akhirnya dia milih college yang hometownnya dia, ya yaitu UNC, North Carolina, dengan pelatih legend. Anda masih ingat ya pelatihnya? Pelatih pernah melatih Olimpiade. Dean Smith. Dean Smith. Itu jangan keliru dengan Coach K. Ya itu melatih Duke. Lawannya Duke. Jangan lupa loh, dia di tahun pertama aja Jordan itu ya di UNC itu dia udah mulai menggila, dan di tahun kedua dia menjadi membawa UNC menjadi juara. Anda ingat siapa yang dikalahkan oleh Jordan? Waktu itu yang favorit dikalahkannya. Iya, Georgetown. Dan di situ ada Patrick Ewing. Ya. Dan Jordan menjadi penentu di final gitu. Jadi dia melakukan buzzer beater. Buzzer beater itu adalah di bolanya masuk. Itu, dan itu ada Patrick Ewing, dan sejak itu Jordan itu menjadi legenda gitu, dan orang tidak lagi menganggap remeh dengan tinggi tubuhnya, tapi tetap aja lah pada saat itu orang lebih menghargai center ya. Tetap harganya jauh. Jordan itu kontribusi luar biasa, gaji paling kecil kan. Ya. Suatu kemarin waktu di Bulls itu kan gajinya besaran Pippen. Dia itu baru setelah, karena kan terikat kontrak. Ya. Begitu kontrak dia selesai, naiknya berapa 10 kali lipat lebih. 30 yang bayaran 30 juta itu baru terjadi lagi di NBA 15 tahunan kemudian. Oke. 15 tahun kemudian. Jadi itu yang Pak Renat udah nonton Last Dance? Udah lihat setengah. Udah lihat setengah, akan lihat terus. You have to finish that. Of course ya. Apa yang Anda ceritakan tentang seorang Michael Jordan? Jadi dia bukan, jadi gini, memang kita bicara soal bintang-bintang di basket. Ya. Meskipun majority konsensus Michael Jordan is the best. Ya. Tapi tetap aja kan penulis-penulis New York Times apa segala banyak yang seleranya berbeda. Ya. Tapi kita di Indonesia, apalagi di era tahun 90, itu konsensus mereka percaya Jordan the best. Ya. Dan itu kebawa emosi, sehingga saya tahu dulu yang penggemar NBA itu nggak nonton NBA lagi gara-gara Jordan mundur kan. Ya.
Padahal Demikian sebetulnya kecewanya ya. iya, setelah itu sebetulnya pelan-pelan NBA waktu LeBron masuk udah mulai catch up lagi. Ya, Udah ya. mulai naik. Walaupun Sekarang tidak setinggi pada saat belum Jordan. sekarang ini lagi hebat-hebatnya. Ya. Gara-gara COVID kan berhenti. Nah, back to Jordan. Paling enggak ya tentu kan kadang-kadang kan penulis itu nanya ke teman-teman atau saingannya di NBA. Ya. Who is the best? Ya. Yang lain bilang Jordan. Ya. Ada satu, Charles Barkley. Ya. Kayaknya waktu itu dia merasa guilty menyebut. Oke. Menurut dia, Bill Russell. Ya. Tolok ukurnya apa? Bill Russell juara 9 kali. Oke. Ya kan? NBA 9 kali, malah Oke. 11. Oke. Kenapa? Ya, tapi yang 11-2 ini nggak dihitung karena dia main sebagai coach and player Oke. dari tahun 56. Apakah fair Membandingkan? Ya. pemain dengan era itu? Menurut saya memang ya Barkley salah lah. Ya. Waktu itu kan pemain NBA itu belum banyak. Kompetisinya tidak seketat zamannya Jordan ya. Zamannya Jordan, Oke. Kayaknya zamannya itu Boston sama Lakers sama Philadelphia sama Milwaukee. Iya. 4 kota itu. Oke. hebat. Oke. Zamannya Jordan kan udah hampir merata. Oke. Ada Detroit. Ya. Itu yang menurut saya predikat Jordan the best. Sampai sekarang kan kemudian tentu dia dibagi. Nah menariknya dia jarang dibandingkan dengan center of course yang enggak lah. Ya. Dibandingkan dengan Kobe Bryant. Ya. Oke. Sekarang dibandingkan dengan LeBron. LeBron. Ya. Oke. Ya kalau dengan Kobe Bryant 5 kali Kobe Bryant juara. Ya. Di atas Jordan tetap di atas. Ya. Ya. Kalau dengan LeBron belum selesai LeBronnya. Ya. Tapi dengan LeBron itu lompat-lompat. Tapi kalau membandingkan Kobe, saya pengagum Kobe. Kobe membawa Lakers berkali-kali juara, tapi selalu ada orang pendamping yang sangat kuat. Karena waktu itu dia ada Shaquille. Terutama Ya. waktu Shaquille. Waktu Shaquille, setelah Shaquille tidak ada kan juga Kobe kan tidak lagi mampu untuk membawa Lakers menjadi juara ya. Pernah juara juga ya waktu itu Metta World Peace lagi main bagus. Oke. Jadi Metta World Peace itu siapa namanya sebelumnya? Ada pemain NBA tiba-tiba ganti nama gitu. oh my god. Nanti kita Oke, ketemu. oke. Jadi gini, ini tulisannya dulu ada yang nulis soal Jordan dulu kan saya referensinya paling banyak USA Today. Ya. Penulisnya David Dupree. Dia bilang David Dupree. juga. Ya, dia memuji Jordan, tapi karena dia memuji yang lain juga, jadi orang lain berkesimpulan Jordan dapat dukungan yang bagus juga. Scottie Pippen, Horace Grant, ya. tiga tahun terakhir itu nama Dennis Rodman. Ya. Dennis Rodman ini kan gila. Gila. Dia Ya. reboundnya kan. The best rebounder. Rebounder itu bola kayaknya datang ke dia. Iya. Jadi Iya, iya. dia Bola datang ke dia. Itu artinya dia take position itu keren banget ya. Take position keren banget. ngambil posisi. Jadi Anda tahu ya, ini Dennis Rodman. Saya udah pernah ketemu. Saya pernah ketemu dengan Dennis Rodman. Saya mau wawancara waktu itu. Saya pernah datang ke United Center gitu. Kepengen ketemu Jordan, forget it, nggak dapat waktu. Saya ngincar Dennis Rodman. Gila loh, dia keluar dari locker room dengan pakaian perempuan, baju rambutnya warna-warni itu, duom gitu dan Dia datang ke Indonesia pakai baju perempuan. baju perempuan gitu. Ini orang aneh. Pernah apa pacaran dengan Madonna, ya dikagumi oleh Kim Jong Un segala macam. Ini orang gila banget, tapi pemujanya banyak banget. Anda tahu dia nggak pernah latihan. Dia pernah nggak latihan syuting gitu. Jadi kan kalau Jordan hebat ya. Jordan itu talentanya luar biasa. The best player yang pernah lahir. Pemain basket terbesar sepanjang masa itu Michael Jordan. Tapi jangan lupa talentanya luar biasa dan latihan juga gila. Dia latihan, dia datang ke stadion lebih cepat dari temannya, dan temannya udah selesai game, Jordan masih syuting. Anda bayangkan. Ya, tapi si Dennis Rodman tidak pernah masuk ke lapangan. Dia cuma di locker room aja, dia main sepeda. Karena dia bilang tugas gue itu cuma nge-rebound. Ya dia rebound bisa 20. Rebound sama defense ya. Sama defense gitu. Dia defensive player. Tapi dia bisa skor juga gitu. Bisa. Waktu Aduh. di college dia kan top scorer. Top scorer dari sana. Aduh. Waktu dia pindah Aduh, dia ganti aduh. spesialisasi. Jadi Jordan itu demikian hebat. Ia 10 kali menjadi top scorer NBA. Kemudian MVP, pemain terbaik NBA 5 kali. Dia cuma pernah kalah sekali dan dia marah banget. Itu dia direbut oleh Karl Malone. Ya walaupun di final dia kalahkan. Dia 6 kali MVP final MVP. Dia 14 kali ikut All Stars dan berkali-kali juga menjadi MVP. Dan dia orang atlet paling kaya tuh. Ya orang atlet pertama yang kekayaannya nembus $1 billion itu Michael Jordan. Hebat.
Ya sekarang dia kekayaannya 2,1 billion dollar. Ini jadi olahraga yang bisa manage akhir Ya. setelah dia Dan sampai sekarang dia masih kaya. masih. Karena produknya yaitu sepatu. Sepatunya nggak selesai-selesai. Ya, Air Jordan itu sampai sekarang. Kan pernah berapa tahun yang lalu begitu dia rilis, itu ada satu kota itu riot. Rusuh gitu, orang berebut. Pak Renat, barangkali bisa memberitahu bagaimana, kenapa Jordan didapat julukan Air Jordan atau His Airness itu? Dulu kan karena dia bisa terbang. Ya. Jadi waktu dia, terutama waktu di Slam Dunk Contest ya. terkenal. Ya. Yang dia terbang dari free throw line. Free throw line. Itulah dia Ya. kenapa dia disebut Air Jordan. Dan dia juga salah satu kenapa dia hebat waktu itu, istilahnya ada pemain basket yang bisa hanging. Jadi Kayak menggantung gitu ya. Kalau dia drive ke arah ring, Ya. ada yang jaga dia, lompat kan, biasanya Ya. kan lompat bareng-bareng. Ya. Yang satu Orang udah turun? Dia itu ya turun juga, tapi dia masih bisa tembak. Yang satu udah sampai tanah, dia belum. Itu yang dibahas sama orang-orang, bahwa dia bisa hanging in the air. Belum lagi kemampuan dia, kan ada beberapa momen gitu, dia dijaga oleh beberapa defender-defender terbaik NBA. Ya itu di final gitu, hebatnya itu dia memindahkan dari bola dari tangan kanan sambil terbang nih ke tangan kiri dan dia melakukan slam dunk. Saya kehabisan kata-kata ya memuji Michael Jordan gitu. Orangnya keren. Seumur dengan saya, dia lahir 17 Februari 63, saya 6 Maret 63 gitu ya. Aduh. Dan dia bisnis, dan kemarin ada good news juga. Ya. Dia tahu di Cina itu kan sepatunya ditiru abis. Ya. Kemarin Ya. dia Dan jadi bisa dibayangin nggak nanti dia menang berapa lagi, karena semua sepatu yang dijual di Cina Ya. jutaan. Ya. Nah, Dan orang di China itu gila dengan basket. jadi memang pabrik di Cina kurang ajar. Ya. Dia tiru habis. Mirip, ya. Dia mirip dan cuma dirubah ganti nama Cina. Saya pernah ke sana, Pak. Saya pernah ke sana ke kota Ningxia gitu ya. Memang ada mirip banget gitu. Mirip banget dan namanya juga dimirip-miripin gitu. Mirip. Dan sekarang udah Ya. menang, jadi tinggal eksekusi. Jadi tambah kaya lagi dia. Oke, Michael Jordan. Waduh, jadi dia dianggap ambasador NBA yang diprotek. Ya, kayaknya sempurna banget. Tapi waktu itu baik David Stern, termasuk tuduhan bahwa dia seorang yang sangat kompetitif ya, termasuk suka gambling sebenarnya. Barangkali Pak Renat bisa cerita tentang betapa kompetitifnya seorang Michael Jordan, seorang pribadi yang tidak pernah mau kalah dalam hal apapun. Ya, pada saat tidak main, teman-teman pada saat nunggu waktu mereka suka main apapun, main Ya. kartu, Oke. main biliar, Oke. main pingpong, dia rata-rata menang dan taruhan. Main pingpong pun dia main ya, Pak? Dan dia taruhan dan menang. Jadi sebegitu kompetitifnya. Ya, Di golf juga. di golf. Dia hebat dan main juga di golf. Taruhan. Taruhan juga. di NBA kan tidak boleh. Ya. Di NBA tidak. Sampai pernah ada rumor sebenarnya dia 2 kali retired. Itu adalah sebenarnya NBA sedang melindungi dia daripada dia diselidikin karena gambling. Ya, gambling termasuk main kartu, Pak. Ya, ada seorang penulis, autor yang sangat terkenal di Amerika mengaku ya bahwa dia pernah menang dari Michael Jordan 1,2 juta dolar. Jadi dia itu sebenarnya diminta ya udah lu pensiun dulu lah daripada diselidikin. Tetapi tuduhan itu sendiri tidak pernah terbukti atau orang menolak untuk membuktikan itu. Orang menolak untuk percaya, tapi yang lebih bagus lagi apa? Yang lebih mungkin advantage untuk dia. Rata-rata wartawan waktu tidak mau nulis yang buruk soal dia. Ya. Termasuk selingkuhan dia. Ya. Ya, kita tahu. Terakhir dia divorce dari Juanita ya. Dan itu tidak jadi berita gitu. Hmm. Nggak jadi berita tabloid. Mereka pikir ini orang terlalu baik dan terlalu sempurna. Jadi hebatnya Michael Jordan, ya teman-teman sekalian, dia adalah orang yang menang tetapi yang kalah itu ngakuin dia. Ya, jadi itu disebut menang tanpa mengalahkan gitu. Semua orang mengakuin dia kecuali berapa orang. Yang pernah kurang ajar sama dia itu mungkin Charles Barkley ya. Charles Barkley yang tidak hormat, tapi mereka teman baik, teman main golf gitu ya. Tapi itu Charles Barkley kayaknya suatu ketika itu merasa diralat. Nah, itu. Bukan itu aja, Charles Barkley itu tapi dia memang orang yang cari sensasi. Dia he has a very good PR. Tukang ngomong. Ya dia orangnya apa ya, istilahnya itu outspoken gitu dalam rangka mencari
kan ini orang lucu juga gitu, hebat gitu, sama kayak Karl Malone tapi nggak pernah pegang cincin gitu. Jadi dia mencari kepopuleran dia sendiri dengan caranya seperti itu. Dan banyak di quote sama wartawan. Dan banyak di quote karena ngomongnya keren banget gitu, dan dia agak-agak kadang-kadang agak rasis gitu, omongannya sangat provokatif ya, dan menjadi orang yang di quote gitu. Saya pernah berpapasan dengan Charles Barkley dan kemudian saya tegur dia dan wah dia warm banget. Ya, jadi beda gitu dengan Dennis Rodman, termasuk Kenny Smith sekalipun ya, yang kadang-kadang, aduh, sulit banget gitu untuk berkomunikasi. Michael Jordan dengan senyumnya gitu, luar biasa. Dan Charles Barkley ini ada yang lucu nih, dia ngobrol sama mamanya. Jadi dia pernah apa statement dia yang paling top itu? Dia bilang dia mau nanti dia retire, dia mau masuk Partai Republik kan. Iya. Jadi mamanya negur, kok kamu main Partai Republik itu partainya orang kaya? Iya. Look, Mom, I'm rich now. Dan dia kalau nggak salah pernah, kalau saya kulit putih mungkin saya jauh lebih populer dari ini ya. Aduh. Itu orang paling-paling. Dan dia memang bikin sensasi, dia suka, dan menurut saya sengaja. Itu nggak waktu Dream Team 92 ya. lawan Angola. Ya. Dia dikawal ketat sama guardnya Angola. Disikut sama dia. Wartawan marah, lu masa negara terbelakang gitu lu main sekasar itu. Terus dia bilang apa? That's street things. Karena ini anak preman, gue premanin juga. Dan Michael Jordan waktu di Dream Team lucu lagi, dia nyikut orang, yang disikut seneng banget. Dan dia diceritakan pada, wah, gue disikut oleh Michael Jordan. Masih ingat waktu itu dia pertarungannya yang luar biasa itu, clash-nya dengan bintang Brazil yang dianggap, oh kalau main di NBA barangkali dia setara Jordan, yaitu Oscar Smith ya. Oscar Smith ya, walaupun dia Oscar Smith itu luar biasa, jadi the best player di luar NBA. Ya, the best player, walaupun tidak pernah masuk NBA. Oke, saya akan bicarakan tentang karir Michael Jordan. Dia masuk draft 84. Ya, pada tahun itu dia pertama kali membawa Bulls masuk playoff. Walaupun di playoff dibantai habis 4-0 oleh Milwaukee Bucks. Iya kan, betul kan ya? Tahun kedua menarik ini. Tahun kedua menarik. Jordan, itu penduduk Chicago itu demikian luar biasa. Wow, tim kita keren ini, ada pemain nih, hero nih, luar biasa. Ya, tahun kedua itu Michael Jordan di game ketiga, kalau nggak salah melawan Indiana Pacers, habis itu dia salah landing dan dia fracture gitu, tulang kakinya retak, ya, dan dia kehilangan 63 game. NBA itu kan bermainnya 84 game. 82 game. Dia pensiun. Dia nggak bisa main. Ya, dan pada saat itu juga dia sempat untuk menyelesaikan sekolahnya di North Carolina, ya, karena UNC dia kan tidak tamat, dia kan di tahun ketiga habis itu langsung draft, tinggal setahun lagi, ya, dia jurusan kebudayaan, geografi gitu-gitulah jurusan Michael Jordan. Tapi jangan lupa loh, orang pikir dia tidak akan pernah kembali secepat itu. Orang tidak pernah tahu, termasuk pelatihnya waktu itu tidak tahu kalau Jordan itu di college itu dia main mulai dari 1-on-1, 2-lawan-2, 3-lawan-3, dan 5-lawan-5. Dan begitu dia bilang I'm back, dia balik dan dia ngamuk di game. Waktu dia datang itu, saya kalau tidak salah itu rating Nielsen-nya itu tertinggi sepanjang masa dari NBA tahun 75. Ya, itu terjadi pada tahun 85. Dan Bulls walaupun Jordan hanya bermain berapa game itu masuk playoff. Dan Anda tahu yang ditantang di playoff tim terbaik saat itu yaitu Boston Celtics. Ada Larry Bird, ada Kevin McHale, ya, ada macam-macam itu. Ada Robert Parrish. Kalah itu. Pelatihnya Casey Jones. What else gitu. Kalah memang kena sweep 4-0. Tapi Anda tahu, Michael Jordan di game kedua itu mencatat skor 63. Itu Larry Bird, itu sampai ini gila ini pemain ini. Ya, jadi dan Larry Bird bilang ke wartawan, ya, he's a god, dewa katanya. Jordan is a god. Seorang Larry Bird. Nyimpang dikit nih Larry Bird. Anda tahu nggak kenapa Twitter lambangnya burung? Sebab penemunya Twitter itu adalah pengagum Larry Bird. Makanya it's a bird, burung. Aduh. Kami dulu waktu siaran NBA itu banyak gosip gitu. Tapi itu ternyata disenangin orang kan. Iya. Dan ini Casey Jones pernah ketemu kita di Hotel Indonesia tahun 95. Ingat? Iya. Casey Jones ini dulu datang mau bikin liga basket di Asia. Di Asia. Tenggara dari Jepang sampai Australia. Iya.
Saya ikut Pak dengan Pak Kim Hong, dengan Pak Irawan Haryono ya. Gara-gara Ya. apa namanya? Gara-gara Chris Mon Ya, batal. Perang Teluk. Saya pingin perang Teluk juga. Ya. Saya pingin ketemu dia, ngasih tahu setelah dia pergi kan ada ASEAN Basketball sekarang. Ya. Itu kan EBL. ide dia. Ya, ide dia. Ide dia. Ya, saya ikut dengan Agus Mauro, dengan ini kita meeting berapa kali itu Jones. di Hong Kong. Jadi saya balik lagi Jordan ya, di tahun ketiga dia udah mulai, dia menjadi top scorer tuh sepanjang masa. Dan dia ya di tahun kelima kalau tidak salah dia udah masuk ke final playoff sebelum dikalahkan oleh lawannya itu aja. Pada saat Detroit Pistons the bad boy. Ya, jadi 89-90 itu dia dikalahkan oleh Detroit Pistons. Itu gila pemainnya, the bad boys. Ada Isaiah Thomas, ada Joe Dumars, ada Dennis Rodman. Ya itu gila-gila deh. Sama satu lagi. Ya itu gila deh. Bad Boys lah mereka. Bad boys lah. Ada Bill Laimbeer. Bill Laimbeer ini pemain paling jahil, paling jahat sedunia kali. Yang istilahnya dia rebounder kan. Rebounder. Lebih banyak sikutnya Sikut daripada orang. rebounder. Ya, jadi itu Jordan kalah di tahun itu dan kemudian di tahun berikut juga masih kalah juga 90-91, tapi di tahun ke-6 Jordan di NBA yaitu 91-92 ya Jordan waktu itu dia udah mendapatkan 89, udah masuk dua pendukung dia tuh, dapat Scottie Pippen, dapat Horace Grant. Wah, Begitu dapat itu udah. Scottie Pippen tahun 91-92 itu Bulls juara untuk pertama kalinya. Diulangi lagi tahun 92 dan apalagi di tahun 89 itu masuk pelatihnya Phil Jackson. Phil Jackson. Itu paket komplit. Paket komplit waktu itu. Tripit Tripit pertama ya. 91-92, 92-93, 93-94 dan setelah itu Jordan mengejutkan dunia. Dia retired, dia mundur dari basket dengan alasan dia sudah tidak punya lagi motivasi untuk main. Dan ini diduga berbagai hal karena tahun 93 akhir bapaknya meninggal ya. Bapaknya meninggal sangat dramatis. James Jordan Junior senior waktu itu dibunuh oleh dua remaja ya. Karena waktu itu remaja dua orang ini saya lupa namanya mengincar mobil. Karena waktu itu dia naik mobil Lexus pemberian dari Michael Jordan dari anaknya dan platnya UNC 0023 Pak. Wah, diincar ini mobilnya Michael Jordan dan dibunuh, dibuang ke rawa. 1 bulan berikutnya baru diketemukan dan itu yang membuat Jordan demikian shock. Down, dia tidak punya motivasi lagi, udah 3 kali juara, udah berapa kali MVP, top score dan akhirnya dia retire kemana Pak? Dia main baseball. Baseball. Karena memang itu passion dia juga dulu ya. SMP start SMP dia main baseball. Maunya sih dia main di White Sox tapi ya tentu persaingan ketat dia mulai dari bawah. Tapi we are lucky karena White Sox nggak ngambil dia. Kalau mungkin dia keterusan main di sana nggak balik ke NBA. Iya kan? Jadi waktu itu dia masuknya di minor league. Jadi kan ada major league, ada minor league. Nah, makanya saya pakai White Sox. Jadi White Sox itu teman-teman pemiliknya White Sox dengan Chicago Bulls itu sama, yaitu Jerry Reinsdorf dan Jerry Krause, ya manajer yang sangat menyebalkan itu, yang badan pendek, gendut gitu, yang sangat dihina-hina oleh Michael Jordan itu adalah mantan manajer dari Chicago White Sox yang tiba-tiba dia datang ke Jerry Reinsdorf, bos, gue mau melatih basket aja karena passion gue di situ. Dan Jerry Reinsdorf tahu ini orang gila ini, otaknya gila. Dan memang terbukti, walaupun dia sangat-sangat mean, sangat-sangat kejam. Bayangkan, dia mengontrak Michael Jordan, dia mengontrak Scottie Pippen. Kalau Anda baca Last Dance atau nonton Last Dance, itu adalah kekecewaan Scottie Pippen. Seorang pemain nomor 2 setelah Jordan. Dan barangkali top 10 NBA, tapi gajinya nomor 112 tuh. Karena dia terkontrak cukup jauh ya, 7 tahun dan dapat hanya $18 juta. Bayangkan orang-orang yang lebih jelek dari dia dapat gaji $18 juta, $20 juta. Karena waktu itu masih center minded. Ya. Jadi orang-orang yang tinggi, jadi kayaknya dulu itu seolah-olah harga dihitung dari berapa senti itu. Oke. Makin tinggi loh gitu. Makin ya. Selain Manute Ball gitu ya. Aduh, dan Jordan abis itu main baseball walaupun tidak sebagus di basket. Dan dia akhirnya menyatakan kalau tidak salah tahun itu 85 dia balik. Main udah agak di tengah jalan. Oke, 95 dia balik lagi. Dan dia masuk ke playoff Bulls-nya. Ya waktu itu melawan
melawan, kalau nggak salah melawan Orlando Magic di semifinal. Magic lagi hebat-hebat. Ya, di final Conference Timur gitu. Dan dia dihina oleh seorang pemain Bulls. Dia waktu itu memakai jersey nomor 45, ingat nggak? Karena jersey nomor 23 sudah dipensiunkan. Di dalam satu game final, itu final wilayah timur, Nick Anderson menghina dia. Ya, seorang pemain dari Orlando Magic, dia bilang, nomor 23 itu udah pergi, nomor 45 itu tidak sebagus nomor 23, dan Jordan marah. Di game kedua dia ngamuk dan skor 38 poin. Ya, walaupun akhirnya Bulls kalah, ya, skor 4-1. Tapi itu hanya sementara, karena setelah itu setahun berikutnya Jordan kembali membuat tripit, ya. Ya, apalagi tahun 95-96, 96-97, 97-98. Dan apalagi 95-96 Bulls kedatangan the superstar Dennis Rodman. Dennis Rodman, dan Bulls juga ada the best six-nya itu, Toni Kukoc, pemain Kroasia. I met him. Aduh, orangnya tinggi. Dibilang itu Michael Jordan Eropa. Michael Jordan Eropa, dan itu dimarah-marahin oleh Michael Jordan gitu, karena motivasinya dianggap kurang. Dan Anda masih tahu ya, masih ada Bill Cartwright, masih ada B.J. Armstrong. Ya, ingat nggak? Saya dalam satu siaran dekat sekali dengan B.J. Armstrong. Jadi banyak sekali legend-legend yang mendukung Jordan, tetapi kita tahu. Dan dia juga membuat timnya baik. Ya, dia teman-temannya jadi baik karena Jordan. Jordan. Jadi dia adalah seorang leader yang baik. Kita kalau ngomong dia nggak bisa habis nih ya. Saya penasaran untuk nonton Last Dance berikutnya. Pak Renat, apa harapan Anda dengan kebangkitan NBA? Ya, cepat-cepat COVID-19 hilang supaya bisa mulai lagi kompetisinya. Kevin Durant baru saja mengumumkan terkena COVID-19 atau Corona. Yang paling pertama kan Rudy Gobert. Ya. Dan itu stupid tuh. Ya. Karena dia bercanda waktu itu. Kan press conference-nya, karena orang bilang, jangan sembarangan, dia bercanda. Dia pegang-pegang mikrofonnya ini seolah-olah kasih gerakan mau nularin reporters. Ternyata benar. Ya, kita berharap yang terbaik. Ya, saya kalau ditanya apakah mau siaran lagi, kadang-kadang rindu juga ya mendengar suara pantulan bola. Ya, dulu saya berapa kali dikirim oleh stasiun swasta Indonesia untuk siaran langsung dari Amerika. Pernah mendadak untuk ketemu Magic Johnson? Pernah mendadak, saya ketemu Magic Johnson 2 kali. Ya, pertama di sini, dan saya pernah dijamu oleh Magic Johnson. Pada saat itu Magic Johnson mau tur ke Indonesia, dan saya diminta memimpin beberapa wartawan. Ya, Hans Miller Banurea, Anton Sanjoyo, untuk mewawancarai Magic Johnson di Beverly Hilton. Anda tahu Beverly Hilton? Ini adalah tempat di mana Whitney Houston diketemukan tewas. Ya, saya di sana. Waktu itu dia udah kena AIDS. Wah, saya dipeluk oleh Magic Johnson. Saya bilang, gila gitu. Tapi he's a very good guy. Tapi untung AIDS itu nggak sama sama COVID-19. COVID-19 ngabur. Aduh, saya bertemu Magic Johnson 2 kali atau 3 kali dan mewawancarain dia berkali-kali, dan dia kenal saya. Saya sebenarnya dikasih jersey dia yang ditandatanganin nomor 32, he's another legend, di samping Magic Johnson ya. Jadi Magic Jordan. Michael Jordan, saya selalu ketukar-tukar. Karena ada beberapa pemain yang ada beberapa orang hebat yang inisialnya MJ ya. Magic Johnson, Michael Jordan, sama Michael Jackson. Ya. Dan Magic juga memang legend ya. Ya. Nice guy. Tapi dia orang yang sangat mengakuin kehebatan. Jadi saya kalau saya tambahkan sedikit, saya datang ke Amerika kuliah itu tahun 91-92 bulan Juni. Pada saat yang sama sebenarnya Bulls ya untuk pertama kali merebut juara. Pada saat itu dia melawan saya lupa ya, melawan mungkin Portland Trail Blazers. Portland ya? Iya, melawan Portland. Ya, orang waktu itu nonton dia luar biasa tuh. Ya, karena itu alasan Portland kenapa tidak ngambil Michael Jordan, karena mereka sudah punya Clyde Drexler yang dibilang Jordan of the East. Ya, the glider gitu. Ya, jadi sangat luar biasa. Lupa saya, 91 itu waktu saya masuk ke Amerika, Bulls mengalahkan Lakers, Bung. Ya, 92-93 Bulls mengalahkan Portland Trail Blazers. Ya, jadi masih ingat ya Portland Trail Blazers waktu itu ada Clyde Drexler,
ada Terry Porter, ada Kevin Duckworth, ada Clifford Robinson. Wah, sampai hafal, Pak. Hebat. Oh, hebat. Jadi itu Portland itulah tim hebat yang tidak pernah menjadi juara. Aduh, kalau ngomongin NBA nggak habis-habis. Jadi kalau Anda pikir saya tidak lagi menyenangi NBA, Anda keliru. Jadi udah cukup lama ini kita ngomong ini. Semoga tidak membosankan. Dan ini ya, kita ngomong NBA. Kenapa? Jadi sekarang gini kan, saya sering ditanya sama teman-teman penggemar NBA, kok NBA bisa ngegaji pemain jauh lebih tinggi dari, kita bicara rata-rata ya? Ya, dari pemain bola. Dari pemain bola, kita nggak ngomong Messi sama Ronaldo. Ya. Ya karena bisnisnya, pengelolaan bisnisnya Ya. luar biasa. Stadionnya kecil, penontonnya jauh lebih sedikit. 17.000 paling. 17.000, 18.000. 20.000 taruh. Tapi 82 game, Pak. 82 game, tiketnya mahal. Belum playoff lagi. Dan apa? Ini TV rate-nya tinggi. TV rate tinggi. Dan mereka itu endorse itu. Ya, dan merchandise. Merchandise-nya luar biasa. Jadi itu yang menyebabkan NBA itu nggak kalah sama sepak bola dalam hal bisnis ya. Ya. Overall pemain NBA digaji lebih tinggi dari pemain bola. Jauh banget. Pemain bola itu kan rata 3 juta dolar. Sekarang tertinggi siapa, Pak? Sekarang tertinggi Anthony Davis atau LeBron James? Terakhir itu bukan. Tunggu, guardnya Damian Lillard. Oh, Damian Lillard. Damian Lillard itu 30 juta dolar setahun. 33, Pak. Sementara ini dia yang paling tinggi, tapi nanti tahun berikutnya akan ada yang balap. Jadi Anda ngebayangin nggak? Bayangin Michael Jordan penghasil di mana, kenapa itu dia adalah orang berkulit hitam terkaya keempat di dunia. Ya, nomor 3 yang Anda tahu siapa? Oprah Winfrey. Ya, Oprah Winfrey. Karena dia dapat duitnya dari game, dari gaji, dari endorse. Dia bintang Nike sepanjang masa, Hanes ya. Itu dia, makanya waktu Jordan itu gajinya kecil di Chicago Bulls, dia nggak masalah. Kontraknya sama Nike gede banget. Ya, kontraknya luar biasa. Oke. Nggak bakal habis-habis. Semoga Anda ya bisa kembali ke masa lalu. Dan untuk anak-anak muda, para millennials, ya saya tahu masih banyak juga pencinta NBA. Semoga apa yang kami sampaikan dalam episode kali ini membawa Anda ke itu loh, sejarah NBA. Banyak hal, ya rumor-rumor, gosip-gosip ya yang bisa kami sampaikan. Ya mungkin kita akan taping episode selanjutnya khusus ngomongin NBA ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Helmi Yahya Bicara.